sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel bonsai ya bang. Oke teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kali ini saya tampilkan untuk bahan bonsai baru ya. Kembali lagi untuk jenisnya kalau tidak salah Thailand ya. Dulu pertama kali saya beli dari yang punya, katanya sih ID-nya Thailand, tapi untuk bahan bonsai jenis waru apapun kalau kita bisa bikin maksimal tentunya akan lebih menghasilkan yang luar biasa ya. Ini saya tanam kurang lebih 3 bulan yang lalu dari besar sekian ya. Di induan untuk besar sekian saya kasih gerak dasar pakai lilit kawat dengan pemilihan setel cabang-cabang yang mungkin sudah saya perhitungkan dari awal. Setelah itu saya lepas lilit kawatnya, kemudian saya cangkok, saya turunkan dari panen cangkok, saya tanam di polybag. Kemudian setelah subur saya tanam di ground. Ini sudah sekitar kurang lebih 3 bulan untuk saya tanam di ground. Saya akan melakukan proses ini paling aman dan mudah untuk teman-teman yang baru belajar, mungkin baru simak untuk di video saya. Ini saya mau menunjukkan program akar paling aman ya tentunya, dan tidak rentan terhadap kegagalan ataupun kematian. Tekniknya seperti apa? Saya mau bongkar dulu untuk ringnya, ring dinding ground ini. Nanti mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini saya rasa paling aman ya, paling aman untuk jenis bahan bonsai apapun, ini paling aman ya. Jadi kita tidak takut apabila melakukan pecah, kadang sering mengalami kegagalan. Agak lumayan prosesnya lama sedikit, tapi kita cari aman. Oke, kita langsung mendekat melihat ke bahannya, agak lebih dekat ya, biar agak tampak jelas untuk nanti seperti apa proses ini. Oke, ini dia untuk bahannya ya, tanpa terprogram ya, dari polybag. Setelah saya tanam di polybag subur, saya tanam begitu saja di sini. Setelah ini mengangkat ada kesuburan tanpa ada hama penyakit. Tahap pertama saya akan lakukan untuk teknik ini paling aman dan mudah untuk teman-teman. Ini untuk bahan bonsai yang lain bisa juga ya seperti ini, tapi memang prosesnya ini agak sedikit lama, tapi nanti hasilnya akan bisa maksimal ya. Video saya sebelumnya untuk jenis kimeng ataupun yang lain sudah ya. Kalau yang kimeng saya pernah untuk praktekkan seperti ini, tapi dengan satu catatan, pohon sudah hidup normal, subur, daunnya tidak terkena hama, nanti dia akan cepat ya. Seperti apa ini posisinya, seperti ini ya, akan saya lakukan proses awal. Seperti halnya kita mencangkok ya. Nah, ini saya pakai gunting cangkok. Ini saya beli untuk alat ini online, sangat terjangkau harganya alat satu ini. Saya juga sudah sering berbagi untuk teman-teman untuk gunting cangkok seperti ini. Dulu kalau tidak salah 50.000 harganya untuk pesonya ini. Hati-hati ya teman-teman, tapi kalau untuk anak-anak buat main biasa buat gini-gini, takutnya jari bisa masuk, kalau lepas gini bisa fatal ya. Oke, seperti halnya kita mencangkok ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Seperti halnya kita mencangkok, kita kupas, kita bersihkan kambiumnya nyampe bersih, bener-bener bersih. Dan untuk tahap berikutnya kita kasih, saya mau kasih untuk plastik. Pengikat bisa pakai tali rapiah ataupun kawat bonsai ya. Saya mau memakai kawat bonsai biar akan lebih mudah untuk kita mengikat.
Ya, selesai ya kali ini saya lakukan tahap pertama untuk proses program akar. Ini paling aman untuk teman-teman yang mungkin baru belajar. Ini saya ide kreatif juga dengan mengkonsep ulang untuk program akar, karena mungkin banyak sekali untuk kegagalan, jadi saya ambil inisiatif untuk proses seperti ini. Nah, kita lihat ntar. Oke, untuk tahap berikutnya saya akan melakukan pemasangan ring kembali dan penimbunan media tanam. Seperti apa media tanamnya nanti kita lihat bersama. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, saya selesai ya. Ini sudah saya lakukan untuk penimbunan, ringnya saya pasang lagi. Terus tadi di sini sudah saya sikat, saya bersihkan pakai sikat halus biar pori-porinya kebuka, biar akar cepat keluar. Tentunya seperti teknik biasa orang mencangkok ya. Jadi langsung nanti ini saya cangkok di pangkal batang utamanya biar nanti keluar akar baru. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Saya kasih plastik pengikatnya, bisa pakai rapiah ataupun kawat bonsai juga bisa. Ini saya sederhana pakainya potongan kawat bonsai, tadi saya ikat pakai tang yang erat, siset banget. Saya kasih plastik, kemudian sini saya pakai pasir ladu kali sama sekam yang sudah lapuk, yang sudah kefermentasi sama bubuk kandang. Ini sengaja tidak saya timbun. Nah, untuk penimbunan yang di sini saya pakai media super ya. Ini pakai media pasir Malang yang halus. Saya campur sama kokopit biar cepat untuk menunjang akar ini nanti cepat keluar. Karena tentunya untuk media cangkok yang paling bagus, tentunya teman-teman sudah pada tahu ya, pakainya kokopit. Tapi ini saya campur pakai pasir Malang yang halus biar tetap oksigen keluar masuknya nanti lebih enak ya, nanti keluar masuknya oksigen. Kalau di cangkok biasa kita cangkok di cabang biasanya kita lubangi, yaitu fungsinya pertama oksigen biar tetap dapat ada oksigen angin keluar masuk, kedua biar air tidak ngap di dalam, ya bisa keluar air kalau musim hujan seperti ini. Nah ini saya pakai media yang super untuk merangsang nanti pertumbuhan akar biar cepat ya. Ini mungkin nanti akan saya lakukan penyiraman ulang, kemudian mungkin akan saya kasih penimbunan ulang lagi nanti biar di sini biar benar-benar pas ya untuk medianya, biar bekas kupasan tadi kalau bisa ketimbun total, jangan nyampe di atas sekian, yang terlalu tinggi. Karena apa, nanti akarnya bisa keluar di atas ya. Saya pengennya seperti ini. Nah kita lihat ya teman-teman, ini sudah di sini sudah bekas kupasan, jadi timbunnya sekian saja. Makanya ini saya mau siram dulu, nanti saya mungkin akan saya tambahi lagi untuk media penimbunan media yang bagus ini. Oke, saya lakukan penyiraman dulu. Nah, masih turun ya untuk medianya, rongganya belum pas banget. Kalau sini begini udah dia turun. Oke, akan saya kasih media lagi. Oke, terlihat ya dari sebelah sini ya, dia kesiram untuk medianya, coro-coro jawane mapan turun ke bawah. Akan saya kasih penambahan lagi sampai tertutup. Oke, kira-kira seperti ini sudah cukup ya, jangan sampai terlalu tinggi seperti yang di depan tadi saya bicarakan. Kalau terlalu tinggi nanti akarnya bisa keluar di atas.
Tentunya kita bisa seleksi ulang ya, tapi alangkah baiknya sejak dini kita harus antisipasi akar nanti biar nanti keluarnya tepatnya di mana. Nah, ini sudah cukup sepertinya. Nah, nanti otomatis kalau kita siram seperti ini, nanti media ini karena ini terlalu tinggi, ini terlalu rendah ya, dia kalau disiram turun kebuka lagi. Nah, untuk mengantisipasi seperti ini, saya akan penambahan media di pinggir untuk menyetop nanti ini biar tidak turun langsung turun ke bawah ya, terhambat oleh penutup media di samping keseluruhan ya berarti ya. Alhamdulillah selesai ya, sudah saya lakukan untuk ini. Untuk tahap terakhir saya sederhana memakai bekas plastik polybag yang sudah tidak terpakai, saya kasih untuk menutup di atas biar untuk menjaga kelembapan ya, daripada untuk penguapan air yang di bawah, biar tidak nanti kalau pas panas tidak cepat menguap ke atas, biar tertahan oleh daripada plastik ini. Nah, oke teman-teman, ini tadi saya sedikit berbagi apa yang saya lakukan di lahan ground langsung dari budidaya bahan bonsai waru membuat gerak dasar, kemudian saya tahap untuk pencangkokan, kemudian saya tanam di polybag, lalu saya masukkan ke ground, kemudian untuk tahap akhir daripada nanti untuk meneruskan proses, saya lakukan proses program akar paling aman untuk bahan bonsai waru. Saya akan selalu update untuk bahan bonsai ini, nantikan terus untuk teman-teman nanti hasilnya seperti apa. Untuk nanti mungkin saya akan lakukan cek dan saya akan terus berbagi untuk part kedua, nanti cek akar bahan bonsai ini. Nanti saya punya bayangan ya nanti untuk depannya, tentunya kita pasti punya ending nanti pengennya seperti apa. Saya rasa nanti pengennya nanti ada beberapa akar yang saya dominankan 4 atau 5, kemudian akan saya bikin alur mengikuti sesuai daripada cabang-cabang yang saya mau pakai. Mungkin ini 1, 2, 3 atau 4 ini, atau ini nanti terusan ke atas, saya belum tahu. Nanti mungkin akar akan saya kasih alur, seandainya sini ada akar 1 sini, saya kasih alur, saya ikutkan ke gerakan daripada cabang. Jadi tegas ya untuk akar mengasih alur ke cabang yang mana pengennya, tapi nanti saya juga belum tahu. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, saya akan selalu update terus untuk bahan ini. Cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini tadi sedikit ya tip trik bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap sama-sama belajar dan terus berbagi. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.